Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ujian memang suatu hal yang wajar terjadi pada setiap manusia. Memang sejatinya hidup adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tak jarang dari kita harus ekstra sabar agar tetap kuat menghadapi ujian kehidupan. Alangkah lebih baiknya jika kita menengok dan merenungi kembali beberapa ayat-ayat Allah tentang kehidupan. Dan inilah 5 ayat Al-Quran yang akan memotivasi Anda saat menghadapi ujian hidup. Yang pertama, Anda bisa berubah jika Anda mau mengubah diri Anda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Apapun kondisi Anda saat ini, jika Anda mau berubah, maka Anda harus mengubah diri sendiri. Maka Allah akan mengubah Anda. Inilah yang sering dilupakan. Banyak yang berharap orang lain atau yang di luar berubah, tetapi melupakan diri sendiri yang diubah. Ayat ini memotivasi kita untuk mengubah diri kita, maka yang lain akan berubah atas bantuan Allah. Jangan hanya menuntut yang di luar diri berubah. Anda jauh lebih mudah mengubah diri sendiri daripada mengubah orang lain. Ayat ini adalah motivasi untuk berubah. Lalu yang kedua, kebaikan di balik yang tidak kita sukai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Seringkali saat seseorang mendapati sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia marah, kecewa, sedih, ngomel, dan akhirnya putus asa. Padahal bisa jadi apa yang tidak disukai itu malah baik baginya. Jangan kecewa saat Anda tidak diterima di sebuah perusahaan untuk menjadi karyawannya. Bisa jadi itu yang terbaik bagi Anda. Bisa jadi Anda akan mendapatkan pekerjaan lebih baik. Bisa jadi justru akan mendapatkan hal buruk jika diterima di perusahaan tersebut. Kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi. Untuk itu, syukuri apapun yang terjadi saat ini, termasuk penolakan dan kekecewaan lainnya. Lalu yang ketiga, Anda pasti sanggup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Jika Anda mengatakan, saya tidak akan sanggup, sebenarnya Anda sudah mendahului Allah. Bahwa Anda tidak akan mampu, kata siapa? Itu hanya pemikiran negatif Anda. Bisa karena malas, manja, atau cengeng. Padahal jelas dalam ayat tersebut bahwa kita tidak akan dibebani beban apapun kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Jika Anda berpikir tidak sanggup, itu hanya anggapan Anda saja. Anda pasti sanggup jika Anda menyanggupinya. Jangan kalah oleh pikiran negatif Anda yang dengan mudah mengatakan tidak sanggup.
Yang keempat, kemudahan bersama kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Kebanyakan orang saat menghadapi kesulitan, dia berhenti alias menyerah. Ada juga yang mengeluh, berharap orang lain mau membantunya mengatasi kesulitan dia. Padahal bersama kesulitan itu adalah kemudahan. Jika Anda menghindari kesulitan, Anda tidak akan mendapatkan kemudahan. Jika Anda berharap orang lain yang mengatasi kesulitan, maka kemudahan akan menjadi milik orang lain. Anda tidak akan mendapatkan kemudahan dari kematangan, keterampilan, dan pengalaman yang didapatkan. Perhatikan ayat ke-6. Ada kata sesungguhnya. Artinya, sebuah penguatan atau penegasan akan kalimat sebelumnya. Kemudian yang kelima, takwa dan tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendaknya. Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya." Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Dua akhlak ini luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sedang menghadapi masalah atau tantangan besar, butuh jalan keluar, maka bertakwalah. Allah akan memberikan jalan keluar, juga rezeki yang tidak ia sangka. Jika kekuatan tawakal, Anda akan dicukupkan, termasuk dicukupkan segalanya untuk menghadapi rintangan, halangan, tantangan, dan juga masalah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan setelah kita merenungi kelima ayat yang akan memotivasi kita saat menghadapi ujian hidup ini, bisa membuat kita menjadi pribadi muslim yang pantang menyerah terhadap segala bentuk ujian dan masalah. Sebab ujian itu membuat manusia menjadi kuat, bukan sebaliknya. Percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.